bertemu lagi dalam kegiatan yang berbeda, yaitu dalam kegiatan short course ya, mengenai penguatan hak asasi manusia, demokrasi, dan inklusi sosial. Ya, kita hari ini masih ditemani oleh 4 pembicara ya, yang saya rasa sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Yang pertama, kita akan ditemani oleh Mas Mere. Sebelum itu, saya akan membacakan CV beliau ini ya. CV yang luar biasa ini. Saya singkat-singkat saja membahas CV beliau ini. Beliau kelahiran di Indonesia ya. Namun saat ini beliau merupakan asisten profesor of Sociology di Universitas Brunei Darussalam gitu ya. Nah, ini yang luar biasa pengalaman pendidikan beliau ini. Beliau menempuh S1 di UGM ya, di sosiologi, kemudian S2-nya ini di 3 kampus ya, 3 kampus yang berbeda-beda dan bergengsi semua. Ada sosiologi UGM, kemudian S2 juga di University of Oslo, Norway, dan juga S2 di Anglia Ruskin University, United Kingdom ya, di Inggris ya. Kemudian S3 beliau yaitu PhD di Newcastle, Australia. Luar biasa ya pendidikan beliau ini. Jadi ini menggambarkan bahwa memang pendidikan ini sepanjang hayat gitu ya. Beliau ini terus mengenyam pendidikan. Bahkan yang S2-nya masih ada ongoing kalau tidak salah ini yang tentang mental health di UK ya, Mas Mirin ya. Ya, Iya. betul. Ya. Oke, ini kemudian untuk pengalaman pekerjaan ya, ini sangat luar biasa. Saya scroll di banyak banget. Jadi yang pasti beliau ini sangat produktif begitu untuk work experience-nya. Kemudian yang berikutnya, beliau juga sebagai konsultan gitu ya di HIVOS Commissions dan juga di UNFPA ya Commissions. Kemudian kurs beliau ini banyak mengikuti kurs juga di berbagai negara ya. Eh, Sangat banyak sekali tentunya kegiatan short course yang diikuti oleh Mas Mere ini. Nah, kemudian beliau juga banyak publikasi ya, publikasi ilmiahnya. Kalau saya lihat ada book atau monograf gitu ya, buku monograf, terus jurnal artikel, kemudian ada konferensi internasional, jurnal bereputasi, kemudian chapter book gitu ya, yang saya scroll ini kurang lebih 9 halaman. Jadi kalau saya baca satu persatu, ini judul saja ini 9 halaman. Ini luar biasa Mas Mer ini. Oke, kemudian untuk mempersingkat waktu, ini Mas Mere akan membawakan sebuah materi, yaitu mengenai eh, oke, materinya mengenai HAM dan konservasi lingkungan. Ya, kemudian lebih spesifik, Mas Mere akan menyampaikan dengan judul Human Rights and Environment ya. Untuk Mas Mere, untuk waktunya 60 menit ya, untuk menyampaikan materi. Setelah itu kita akan sesi diskusi eh, dari para peserta gitu. Oke, terima kasih. Monggo Mas Mere, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Alan Fibrianto yang telah memperkenalkan tentang CV saya. Nah, silakan panggil saja saya Alam. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Negeri Malang yang telah mengundang saya dalam kesempatan yang luar biasa ini untuk berbagi tentang human rights dan environment. Tak lupa saya ucapkan selamat kepada jurusan sosiologi Universitas menyelenggarakan short course tentang hak asasi manusia dan inklusi sosial selama 2 tahun ini. Dan ini event yang sangat luar biasa berharga ya untuk kita semua dan semoga di tahun-tahun selanjutnya bisa dilanjutkan secara kontinu karena memang isu mengenai human rights yang berhubungan dengan hak anak, tentang lingkungan, berhubungan dengan labor atau pekerja, berhubungan dengan perempuan, berhubungan dengan dokter, dan seterusnya memang dari tahun ke tahun kasusnya masih bisa kita lihat di berbagai media massa, dan human rights ini memang masalah yang terus-menerus terjadi, dan sampai sekarang menurut pengamatan saya, belum pernah ada negara yang 100% secara ideal atau secara sempurna mengimplementasikan prinsip-prinsip human rights dalam pemerintahannya, dalam
untuk mempertahankan hak-hak politik warga negaranya dan akses terhadap kesejahteraan. Nah, kemudian saya saat ini adalah peneliti sekaligus asisten profesor dalam bidang sosiologi di University Brunei Darussalam, negara Brunei Darussalam. Saya mengajar di 2 departemen. Yang pertama tentu saja di departemen kesayangan saya, yaitu Departemen Sosiologi dan Antropologi. Dan yang kedua adalah di departemen saya yang saya cintai juga, di Geography, Environment, and Development Department. Saya mengajar Introductions to Environment, sekaligus Renewable Energy, kemudian Clean Development Mechanism, dan seterusnya. Jadi saya sangat senang sekali kalau diundang untuk memberikan sebuah sharing tentang lingkungan, human rights, dan juga beberapa kasus lingkungan. Nah, saat ini saya juga mahasiswa. Saya sedang menyelesaikan disertasi saya tentang mental health di UK, di National Health, uh, di NHS, uh, di National Health Society, di Anglia Ruskin University. Jadi, insya Allah saya akan mengumpulkan atau mengupload disertasi saya yang sedang saya revisi pada bulan Desember ini, yang tentu saja berhubungan dengan hak-hak dan hak-hak yang harus dipenuhi oleh pasien penderita pulmonary embolism. Jadi pulmonary embolism ini adalah sebuah penyakit yang diakibatkan karena penyumbatan pada pembuluh darah dan blood clots, atau kita menyebutkan sebagai darah-darah yang menggumpal itu, dia mengalir sampai ke paru-paru dan menyebabkan sesak nafas oleh penderitanya. Tetapi di banyak negara saya melihat mereka belum mendapatkan pelayanan yang cukup dan proper ya, dan masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan di Inggris dan di negara-negara lainnya. Nah, itu sekelumit mengenai disertasi saya yang saya lakukan saat ini. Kemudian, oke, slide selanjutnya. Nah, tentu saja kawan-kawan semua sudah familiar dengan apa sih sebenarnya hak asasi manusia itu. Oke, jadi hak asasi manusia ini merupakan hak yang paling dasar yang harus dipenuhi oleh negara, dan hak asasi manusia ini juga di bawah pengawasan secara internasional, baik yang dilaksanakan secara global maupun yang dilaksanakan oleh negara-negara yang telah meratifikasi Human Rights Treaty. Kemudian human rights ini wajib diimplementasikan dan diberikan kepada semua lapisan masyarakat, semua kelompok sosial, semua kelompok masyarakat yang berasal dari berbagai macam latar belakang budaya, latar belakang agama, latar belakang kewarganegaraan, latar belakang bahasa, latar belakang etnis, dan juga mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi. Jadi apapun identitas kultural, ekonomi, identitas fisik yang mereka miliki, semua orang memiliki hak asasi manusia yang setara. Nah, bagaimana dengan keadaan di lapangan, ya, khususnya dalam bidang lingkungan? Nanti kita bisa diskusi lebih hangat nantinya. Nah, hak asasi manusia ini mencakup pada dasarnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah hak untuk hidup, kemudian hak untuk mendapatkan kebebasan, bebas dari slavery atau perbudakan, dan bebas dari ancaman atau torture dan berbagai macam kekerasan fisik, bebas dari dan mereka bebas untuk mengutarakan pendapat, mengutarakan atau berekspresi di dalam masyarakat, dan berpartisipasi dalam memberikan keputusan terhadap kebijakan pemerintah, atau kita sebut sebagai hak civil rights atau hak sipil gitu. Jadi kalau misalnya Anda sebagai warga negara Indonesia, kita semua ini kalau misalnya tidak mendapatkan pelayanan yang layak
di rumah sakit misalnya, dicuekin sama dokternya 9 jam masuk ke emergency unit atau eh, ruang gawat darurat. Nah, Anda bisa menyampaikan eh, protes, menyampaikan komplain kepada pihak rumah sakit. Kenapa kok saya dicuekin 9 jam ini padahal udah eh, punya penyakit yang sangat mengganggu kayak gitu. Dan Anda bisa menyampaikan ini misalnya ke Komisi Ombudsman. Ya, Anda tahu yang namanya Komisi Ombudsman. Dan saya juga sebelumnya di tahun 2019 menyampaikan kepada datang langsung ke Komisi Ombudsman, menyampaikan laporan tentang sebuah bentuk layanan rumah sakit yang menurut saya eh, belum proper, tidak selayaknya diberikan kepada warga negara, dan langsung dari pihak ombudsman itu dia menghubungi rumah sakit dan menyampaikan agar report yang saya berikan kepada mereka untuk ditindaklanjutin. Jadi luar Indonesia ini sebenarnya sudah memiliki representasi politik di tingkat lokal untuk menjamin warga negaranya mendapatkan pelayanan di bidang medis, pelayanan di bidang klinis secara baik. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian, hak-hak lainnya yang warga negara dapat akses adalah hak untuk bekerja dan juga mendapatkan pendidikan. Jadi, hak-hak dasar ini tidak hanya itu saja sesungguhnya, tetapi masih banyak lagi. Nah, kita bisa dan harus mendapatkan hak ini tanpa diskriminasi, ya. Nah, kita bicara mengenai diskriminasi ini spektrumnya sangat luar biasa panjang. Kita akan bicara mengenai yang pertama, uh, stereotyping, ya, stereotyping. Kemudian di spektrum yang agak tajam, kita ada istilah yang disebut dengan stigmatisasi. Ketika stigmatisasi ini berwujud dalam sebuah perilaku yang diterima oleh perilaku berbentuk kekerasan, baik itu verbal maupun non-verbal, dan kekerasan ini dia berimplikasi kepada korban, maka disitulah diskriminasi muncul. Jadi discrimination ini merupakan spektrum yang paling tajam. Jadi kalau spektrum yang paling ringan itu di ujung kiri, kalau kita lihat dalam scale itu 0, yang paling tajam itu 10. Jadi discrimination itu dia mendekati pada skala yang paling besar sekitar 8 sampai 10. Sedangkan stereotip ini di skala 3 sampai 4, stigmatization dia berada di skala 6 sampai 7. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita lihat level of severity-nya atau level kengeriannya, nah diskriminasi ini berada pada skala yang paling ujung, skala yang paling akut seperti itu. Oke, selanjutnya. Baik, nah di sini ada beberapa komponen ya yang mendetailkan apa itu hak asasi manusia. Nah, menurut PBB ada beberapa komponen yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Khususnya yang pertama yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan ya secara dignified sesuai dengan hak-haknya, kemudian hak untuk tidak didiskriminasi atau hak untuk dilindungi dari diskriminasi, hak untuk hidup secara bebas misalnya pada urutan yang ketiga. Kemudian pada nomor 30 ini merupakan hak-hak yang harus dipenuhi agar setiap grup dia menjalankan kepentingan kultural dan sosialnya di negara tersebut. Nah, pada poin 30 ini khususnya diberikan kepada kita menyebutkan sebagai kalau dalam antropologi ada native people ya. Ada kalau istilah lainnya adalah indigenous people. Ya, walaupun istilah mengenai indigenous people saat ini masih juga dikritik, tapi intinya adalah masyarakat lokal atau masyarakat yang tinggal di sebuah area atau lingkungan tertentu dan dia memiliki adat istiadat, kebiasaan kultural yang berbeda dengan masyarakat modern pada umumnya dan mereka tetap memiliki hak asasi manusia, mereka tetap perlu dan
wajib mendapatkan pelindungan dari negara. Kemudian yang lainnya adalah hak untuk menjalankan kepentingan agama, kepercayaannya yang harus direspek ya, seperti poin 28. Kemudian hak untuk mendapatkan keamanan atau social security, kemudian hak untuk mendapatkan rasa aman, dia memiliki waktu misalnya untuk hak untuk diberikan momen untuk beristirahat, dan juga menjalankan uh, mental health recovery. Jadi di sini disebutkan sebagai rights to rest and relaxation di poin ke-24. Jadi inilah salah satu alasan saya mengambil uh, S2 lagi, untuk melihat pelayanan yang diberikan kepada pasien yang mengalami masalah gangguan jiwa atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan mereka. Tidak hanya pasien saja, tetapi kepada masyarakat pada umumnya, kita semua pasti pernah mengalami yang namanya anxiety, depression, dan seterusnya. Lalu bagaimana negara itu hadir untuk menyajikan dan memberikan perawatan terkait dengan mental health problem ini secara appropriate. Nah, eh, kita bisa melihat satu persatu di sini sangat menarik. Bahkan di poin 10, to a fair and public trial, bahkan seseorang yang dia diajukan ke magistrate atau pengadilan, mereka pun berhak untuk diperlakukan secara baik, secara manusiawi, eh, dan melalui prosedur hukum yang runtut dan juga reliable, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah eh, perlunya pihak kepolisian, pihak pengadilan, pihak kejaksaan untuk memproses masalah-masalah kriminal yang di sana ada pelaku, dan pelakunya pun juga memiliki hak untuk dilindungi, seperti itu. Jadi dari komponen nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya sampai ke yang 30, mereka itu semua berkaitan satu sama lain, saling bertautan sama satu sama lain, saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi jika satu komponen ini dihilangkan, maka komponen yang lainnya itu tidak bekerja secara optimal. Jadi kalau kita naik sepeda misalnya ya, sepeda itu ada gear, ada dua roda, kemudian ada rem, ada stang. Jadi bayangkan kalau kita naik sepeda nggak ada stangnya, walaupun dua rodanya itu jalan, maka otomatis itu kita tidak bisa naik sepeda, kita tidak bisa menjangkau. Misalnya kalau dari UM ke stadion sepak bolanya itu kita naik sepeda, ya gimana kita bisa naik sepeda kok stangnya hilang kayak gitu. Nah, sama juga kalau kita mau eh, keluar dari UM menuju ke mall Transmart yang di depan, kita mau naik sepeda, tapi ternyata sepedanya bannya hilang satu, yang ada ban yang belakang. Kan kita tidak bisa ke mall dengan naik sepeda. Nah, sama saja kalau bannya ada dua, stangnya ada, tetapi remnya itu nggak jalan alias blong, maka ya kita dari UM ke Transmart juga nggak bisa naik sepeda juga kan, ya kita otomatis harus jalan kaki. Sama saja kalau kita punya sepeda, kita ada dua roda, ada stang, tapi ternyata gearnya itu seret, maka sepeda itu tidak jalan dan kita tidak bisa pakai sebagai pengguna. Jadi disitulah logika mengapa komponen-komponen ini dia bekerja satu sama lain dan saling berhubungan, saling mendukung, dan saling membentuk. Oke, selanjutnya. Nah, lalu bagaimana dengan hak asasi manusia dan lingkungan? Tentu saja kalau kita bicara dengan lingkungan, kita akan merujuk pada sustainable environment. Apa sih yang disebut dengan sustainable environment? Tentu saja definisinya banyak. Ada sekitar 1.721 definisi mengenai sustainable development, environmental sustainability, dan sustainability itu sendiri. Tapi singkat kata, saya tidak ingin Anda harus belajar 15 tahun ya. Perlu 10 tahun lebih untuk mempelajari 1.500 definisi ini. Tapi singkat kata, dalam 5 menit adalah bahwa
keberlanjutan lingkungan ini memerlukan upaya aktif, progresif, transformatif dari manusia itu sendiri ya, untuk melakukan tindakan-tindakan konservatif dan perlindungan untuk lingkungan. Kenapa? Karena jika manusia tidak melakukan upaya-upaya konservatif, perlindungan terhadap lingkungan, otomatis kalau kita hubungkan lagi, maka manusia juga tidak akan mampu hidup untuk menjalankan hak-hak asasi manusianya setiap hari. Misalnya hak untuk bernafas. Bagaimana jika kita kalau setiap hari berada di jalan yang berpolusi, ya kan? Gimana kalau kita setiap hari hidup di dalam lingkungan yang misalnya dipenuhi dengan karbon monoksida? Berarti kan hak asasi manusia kita untuk bernafas tidak bisa kita akses, ya kan? Nah, misalnya hal-hal yang lain, jika lingkungan itu kotor misalnya, jika lingkungan banyak sekali binatang yang masuk ke rumah kita karena hutan itu ditebang. Kita sebagai seorang peneliti, Anda sebagai seorang mahasiswa juga akan terganggu produktivitasnya karena setiap hari misalnya Anda terganggu dengan kehadiran monyet, terganggu dengan kehadiran harimau di sekitar Anda. Sebelum saya melanjutkan S2 di sosiologi, saya bekerja di sebuah perusahaan tambang selama kurang lebih 5 tahun, dan tugas saya adalah membuat wildlife encounter document. Jadi tugas dari seorang wildlife encounter document analyst adalah membuat analisis tentang perilaku binatang. Nah, salah satu binatang yang saya analis analis waktu itu adalah macan. Nah, karena banyak sekali macan yang masuk ke rumah, bukan masuk, tapi berada di halaman rumah mes karyawan. Dan banyak sekali yang komplain, kenapa sih kok bisa harimau itu masuk gitu. Katanya harimau itu tidak kejam, yang kejam mantan-mantan saya gitu katanya. Nah, bercanda ya biar nggak stres. Oke, jadi intinya saya menganalisis harimau, hewan-hewan yang saya analisis adalah monyet bekantan. Kenapa banyak monyet bekantan yang masuk ke mes karyawan, masuk ke dapur, dan ngambil makanan? Yang saya temukan adalah hutan sebagai ruang habitat utama hewan-hewan yang saya sebutkan tadi mengalami kerusakan intinya. Kalau hutan mengalami kerusakan, maka rantai makanan di situ juga akan mengalami disrupsi. Jadi misalnya ketika banyak pohon-pohon yang dulunya itu menjadi makanan hewan-hewan eh, herbivore seperti tupai, serangga dan seterusnya, di mana hewan-hewan ini sebenarnya adalah makanan, atau misalnya di situ ada kambing hutan ya. Dan ketika eh, makanan pokok mereka itu hilang karena perubahan iklim, karena lokasi hutan yang dikonvert menjadi bangunan perumahan, maka ya hewan-hewan ini lama kelamaan akan mati. Kemudian populasinya akan menurun. Dan harimau juga dia akan kehilangan menu makanan utamanya. Kan nggak mungkin ya harimau disuruh jalan-jalan ke KFC, ke McD, atau ke warung lotek makan sayuran. Itu kan ya aneh, karena harimau kan makannya daging di mana-mana. Nah, karena mereka kehilangan makanan, maka harimau itu satu-satunya tempat yang bisa mereka masuki untuk silaturahmi itu adalah mes karyawan. Karena kan karyawan dia setiap hari makannya, bukan setiap hari, tapi mostly makannya daging, daging goreng, kemudian sop biasanya, atau makanan-makanan yang di situ ada menu dagingnya. Dan harimau itu dia bisa mencium bau makanan dari jarak 10 meter ya. Sama seperti monyet, kalau monyet itu 5 meter kayak gitu. Di situ saya menemukan bahwa inilah sebenarnya penyebab kenapa harimau itu masuk ke dalam area mes karyawan, ke halamannya. Bahkan saya pernah melakukan inspeksi lapangan untuk membuktikan laporan-laporan ini. Di depan saya ada harimau yang sedang apa
sedang eh, rebahan kayak gitu ya. Jadi rebahan nggak cuma kita, tapi juga harimau rebahan santai sambil menguap gitu. Padahal pintu gerbangnya sedang mau membuka gitu. Nah, disitulah saya merasa eh, betapa berharganya hidup saya dan perlu saya selamatkan. Nah, anyway, jadi itulah ilustrasi kenapa hewan itu populasi hewan, tumbuhan, hutan itu perlu dijaga dan itu adalah hak lingkungan sebenarnya yang juga bisa mensupport produktivitas kita sebagai manusia. Kemudian PBB dia punya semacam panitia ya. Jadi panitia ini merupakan berbentuk berbagai macam agensi yang dibangun dan dimonitor. Tujuannya adalah salah satunya adalah melindungi pelaksanaan hak asasi manusia di setiap negara. Contohnya dalam kaitan lingkungan itu ada uh, United Nations Environmental Protection (UNEP). Walaupun tidak secara langsung, jika kita melihat di websitenya, mereka mengatakan bahwa environmental rights, tetapi mereka mengatakan bahwa environmental sustainability itu dia berkaitan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, hak-hak pendidikan, hak-hak warga negara untuk mengakses kesejahteraannya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di berbagai website di UN, sebenarnya hak asasi manusia ini termaktub ya. Misalnya kalau kita lihat di WHO, di ILO International Labour Organizations, di UNFCCC misalnya, United Nations Forest Climate Change dan seterusnya. Kemudian di organisasi-organisasi lainnya, misalnya di UN Food and Agriculture Organization misalnya yang menangani pertanian, itu semua dikatakan bahwa poin-poin yang saya sebutkan di slide sebelumnya tadi, yang ada 31 itu sebenarnya sudah didiskusikan di sana dan dimonitor juga. Kemudian di sini, di poin ketiga, mengapa environment itu penting? Nah, salah satu urgensi untuk mempertahankan lingkungan itu adalah adalah untuk memproteksi dan melindungi, kalau di sini dikatakan hak daripada indigenous peoples, ya. Selain juga lingkungan ini juga berfungsi sebagai ruang untuk tumbuh, ruang untuk berkembang bagi anak-anak. Nah, kalau kita bicara mengenai anak-anak, mengenai bayi, mengenai anak remaja, kita tidak akan lepas diskusi kita tentang perlindungan terhadap perempuan, ya kan? Karena ya sejak awal eh, bayi itu dilahirkan oleh ibunya, maka kesehatan kalau di dalam apa PBB selalu ditekankan bahwa kesehatan ibu dan anak, ya. Di mana-mana kalau Anda ke Malaysia, ke Brunei, ke ke Australia misalnya atau ke UK, eh, ada klinik atau rumah sakit yang dia punya bangsal khusus. Nah, biasanya ada namanya eh, eh, Women and Children Unit, ya. Kalau di Brunei Darussalam di rumah sakit istri pengiran anak Saleha eh, itu ada satu bangunan terpisah. Lokasinya ada di bagian depan, dibangun tahun 2012, itu disebut sebagai Women and Children Department. Jadi putri saya dulu lahir di sana dan kami sejak usia kehamilan trimester ketiga memeriksanya di sana dan mereka punya aturan yang sangat luar biasa ketat. Tujuannya adalah memproteksi hak asasi dari ibu dan anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan kalau mau menemani istri untuk melahirkan, eh, kami para pria ya eh, itu wajib mengikuti beberapa aturan, misalnya
menghormati hak-hak perempuan karena di situ bangsal itu isinya perempuan, jadi kita dilarang untuk misalnya nih apa menunjukkan eh, aktivitas-aktivitas verbal yang dapat mengkhawatirkan psikologi dari anak yang lahir maupun yang anak yang ada dalam perutnya atau yang sedang dikandung dan ibu itu sendiri. Dan kita juga secara kesehatan kita wajib untuk melakukan disinfektan sehingga apa yang kita pakai, sandal, baju, kacamata, bahkan kulit pun harus diperiksa agar tidak menyebarkan penyakit kepada bayi, ibu yang mengandung, dan juga bayi yang dilahirkan. Tapi saya suka ya, walaupun aturannya itu kuat, tapi ini tujuannya sangat mulia, yaitu untuk memproteksi para ibu dan bayinya. Dan di situ ada satu lantai yang khusus untuk melahirkan, eh, khusus untuk satu lantai khusus untuk ibu yang mengalami miscarriage, kemudian ada satu lantai ketik yang diperuntukkan bagi ibu yang telah menyelesaikan atau setelah menyelesaikan masa melahirkan, dia akan dipindahkan di satu lantai terpisah mendapatkan perawatan yang khusus. Dan saya yakin di Indonesia pun sudah ada ya, ada kalau di Jakarta ada misalnya Brawijaya Women and Center Hospital. Kemudian di Yogyakarta misalnya ada beberapa rumah sakit swasta dan publik yang juga di situ dikhususkan untuk ibu dan anak ya. Oke, slide selanjutnya. Oke, nah di sini bagaimana posisi mengenai environmental sustainability? Again, kalau kita bicara mengenai environmental sustainability, maka banyak sekali sektor dan faktor dan juga variabel yang harus kita pertimbangkan. Nah, di sini ini adalah gambaran yang ideal tentang bagaimana hak asasi manusia itu bisa membangun environmental sustainability, dan sebaliknya environmental sustainability ini bisa untuk membangun pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri. Ada 1, 2, 3, 4 elemen. Yang pertama, tujuannya adalah livelihood outcomes. Yang kedua adalah tujuan terkait dengan uh, poverty alleviation and poverty elimination. Jadi tidak hanya menurunkan kemiskinan, tapi juga untuk menghilangkan, misalnya ditempuh dengan cara pengambilan keputusan secara partisipatori, kemudian berhubungan juga dengan akses lain. Jadi misalnya untuk air, sanitasi, dan seterusnya. Jadi poverty, environment, human rights nexus, kenapa saya taruh dua hal ini di dua sisi, kanan dan kiri? Karena memang pengaruhnya sangat besar terhadap misalnya nih, untuk outcome livelihood atau kehidupan masyarakat lokal untuk pemenuhan hak asasi manusia. Jadi, kalau masyarakat, kalau Anda lihat di di slide yang paling kanan, berjudul Poverty, Environment, and Human Rights Nexus, di situ dikatakan bahwa akses terhadap air dan sanitasi yang bagus, akses terhadap teknologi yang bisa dibeli oleh masyarakat, dan teknologi ini berfungsi untuk menjamin keberadaan dari air dan kebersihan sanitasi, termasuk juga makanan yang disediakan ke masyarakat perkotaan dan desa juga terpenuhi. Kemudian tidak ada kerawanan ekosistem, jadi ekosistemnya itu baik, dan uh, ada air bersih. Selain air bersih juga udara bersih. Ini yang paling penting. Jadi, poverty, environment, and human rights nexus di sini, elemen-elemen yang ada di dalamnya ini juga berhubungan untuk membentuk uh, kehidupan masyarakat yang memiliki uh,
model-model pemenuhan kesejahteraan yang baik. Nah, salah satu elemennya adalah peningkatan economic outcome. Di sini adalah misalnya mereka bisa mendapatkan misalnya uang untuk membeli bahan-bahan pokok. Tidak hanya uang saja misalnya. Untuk masyarakat tradisional, mereka bisa mendapatkan barang yang ditukar untuk memenuhi makanan pokok. Kemudian manfaat yang kedua, jika poverty, environment, human rights nexus, akses terhadap air, teknologi, dan juga ekosistem ini bisa dipenuhi atau bisa diakses, maka kompensasi terhadap environmental services. Environmental services ini adalah misalnya ada ya, industri untuk pengolahan limbah di situ. Nah, industri ini kan juga pasti dia akan mengeluarkan residu. Nah, masyarakat di sekitarnya dia harus mendapatkan kompensasi ya. Makanya kalau di dalam apa sebelum sebuah pabrik atau sebuah pabrik kosmetik misalnya, sebuah pabrik apapun yang akan didirikan, maka mereka wajib melakukan eh, analisis dampak lingkungan atau kita sebut sebagai AMDAL. Oke. Nah, maka outcome lainnya misalnya eh, environmental hazard. Environmental hazard itu adalah bahaya lingkungan ya kalau kita terjemahkan secara terbuka itu tidak akan terjadi. Jadi misalnya seperti apa kontaminasi terhadap sumur karena limbah, kemudian kontaminasi terhadap sumber makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dua hal ini contohnya tidak akan terjadi. Nah, itulah kenapa teknologi itu penting untuk menjamin ada eh, dan untuk mewujudkan masyarakat yang dia bisa melakukan produktivitasnya secara aman, secure, dan nyaman. Nyaman bukan convenient, tapi di situ safer ya. Kemudian, bagaimana kita bisa mewujudkan dua hal ini? Dari kalau di breakdown berbentuk eh, berbentuk partisipasi politik. Diturunkan lagi partisipatori politik dalam masyarakat ini berbentuk salah satunya adalah masyarakat eh, diberikan dan memiliki channel forum entah itu kelompok sosial yang bisa mengakomodasi dan memfasilitasi ide, saran, kemudian komplain mereka dan juga proposal-proposal untuk perbaikan lingkungan. Nah, tentu saja pengambilan keputusan ini juga harus ditekankan pada akses untuk mendapatkan informasi untuk masuk ke dalam legal justice. Jadi kalau misalnya masyarakat nggak mendapatkan kompensasi lingkungan dari pabrik kosmetik yang akan mendirikan establishment-nya, lokasi fisiknya di sana. Nah, masyarakat bisa melakukan class action atau mereka ke pengadilan dan di situ akan didampingi oleh pengacara. Kemudian bagi local indigenous community, masyarakat native community ya, saya lebih suka menyebutkan sebagai native community, tapi indigenous people ini sebenarnya adalah istilah yang diberikan oleh siapa? Peneliti-peneliti barat ya, peneliti-peneliti antropolog barat, tujuannya adalah untuk dalam tanda kutip menaklukkan masyarakat tradisional dan tujuannya untuk ordering. Nah, itu yang saya pelajari. Maka saya lebih memilih untuk menggunakan the native people sebenarnya masyarakat native karena memang mereka lahir besar di situ, gede di situ, makan di situ, melakukan kegiatan produktivitas ekonomi dari lingkungannya. Oke, jadi native people mereka pun juga perlu diberikan semacam workshop atau pelatihan dan kalau mereka berada dalam
di bawah administrasi sebuah negara, maka negara wajib melindungi, ya, dan melalui Kementerian Dalam Negeri, misalnya. Kemudian participatory decision making atau pengambilan keputusan ini yang dilakukan oleh masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat, ya, mereka berada di dalam konteks satu setting negara, perlu dilakukan agar in compliance. Compliance itu adalah apa, proses bagi eh, bagi pelaku atau aktor-aktor yang menggunakan lingkungan untuk kepentingan, produktivitas bisnis komersialnya, eh, dapat dimonitor. Makanya di sini ada istilah environmental compliance of environmental risk reduction policy. Nah, setiap negara perlu dan wajib memiliki kebijakan atau policy yang diturunkan dalam rules dan regulasi untuk mengawasi bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak hanya perusahaan saja, tetapi negara yang memiliki kepentingan bisnis. Selain negara juga publik misalnya yang dia memiliki kepentingan bisnis dan ingin mendirikan uh, bisnisnya di sebuah lokasi, wajib memenuhi aturan-aturan untuk mengurangi resiko lingkungan dan menjamin bahwa masyarakat di sekitarnya itu dia bisa tetap mempertahankan hak asasi untuk produktivitas ekonomi, untuk makan misalnya, untuk beragama, untuk khususnya untuk anak-anak, mereka punya ruang bermain yang proper untuk mereka, kayak gitu. Nah, ini ya sekelumit mengenai environmental sustainability dan hak asasi manusia. Jadi saya cukupkan dulu presentasi saya. Silahkan kalau misalnya Bapak Ibu, kawan-kawan semua ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya, silahkan Pak Alan. Oke, terima kasih Mas Alam ya. Oke, teman-teman yang lain, monggo para peserta bisa mengajukan pertanyaan dengan raise hand dulu ya. Kita akan memberi kesempatan untuk teman-teman yang akan bertanya langsung. Nanti akan ada pertanyaan lewat kolom chat ya. Jadi silakan teman-teman. Yang pertama yang akan bertanya secara langsung silakan. Bisa fitur raise hand ataupun bisa diketik lewat chat ya. Silakan ada yang mau bertanya. Oke. Ya, pembahasannya Ya, cukup menarik ya teman-teman bahwa memang HAM dan lingkungan ini menjadi sesuatu yang memang saling bergantung satu sama lain gitu ya. Katakanlah memang ketika kita ada memang contoh kasus bahwa jika manusia menyebabkan misal salah satunya contoh hutan gundul gitu ya, maka kestabilan alam yang rusak ini juga akan merenggut hak-hak asasi manusianya gitu ya. Misal akan terjadi banjir, tanah longsor, manusia hidup, misalnya ada rumah-rumah yang tertimpa longsor sebagai dampak dari adanya ketidakstabilan lingkungan yang seharusnya manusia sendiri menjaga lingkungan alam. Contoh lain, misal kalau ini sudah banyak di pelajaran-pelajaran SD gitu ya, orang buang ya, sampah betul. sembarangan. Gitu. Ada satu orang buang sampah dikalikan jutaan orang, bahkan Indonesia ini kan ada ratusan juta manusia. Katakanlah setiap orang membuang sampah, Ya, karena ketidakstabilan alam itu nanti juga lingkungan nanti akan memberikan dampak sebagai buah dari perilaku manusianya sendiri. Sehingga hak asasi manusia akan terenggut dengan sendirinya, menunggu waktu saja. Sehingga banyak sekarang juga kota-kota metropolitan yang akhirnya masalah alam atau lingkungan ini menjadi PR yang sangat serius gitu ya.
bagaimana banjir di Jakarta itu menjadi sesuatu yang sangat sulit diatasi gitu ya. Kemudian kalau di beberapa wilayah yang daerah pegunungan ataupun daerah-daerah pantai begitu, kalau kita tidak melakukan konservasi terhadap alam-alam yang ada di sana, mungkin itu juga nantinya alam merenggut hak asasi manusia. Jadi menurut saya jika manusia ingin mendapatkan hak asasi manusia secara utuh, maka lingkungan jadi salah satu faktor utama untuk bisa apa ya, istilahnya mendapatkan hak asasi yang seutuhnya tadi. Ya. Ya, ini saling ketergantungan teman-teman. Bahwa tadi ada 30 banyak sekali ya, bahwa human rights itu fokus pada 30 sebagai Universal Declaration of Human Rights ya, yang diakui oleh dunia. Monggo teman-teman yang lain bisa mencoba, mungkin bisa sharing ya, tidak hanya bertanya, bisa sharing sesuai dengan pengalaman ataupun hal-hal yang pernah teman-teman alami begitu ya, terkait human rights. Silakan, Kalau ada pertanyaan di luar konteks lingkungan, ya silakan juga. Saya terbuka untuk boleh. Oke, lihat. Oke. silakan, boleh. Nah, itu ada Mbak Irma ini ya, tapi walaupun namanya Yunia Mega Pratiwi, tapi ini saya kenali Mbak Irma ini PPG di UM. Silakan Mbak Irma. Silakan Bu Ya, Yuni. terima kasih Pak atas materinya sangat menarik sekali. Nah, di lingkungan saya itu terdapat suatu apa ya, istilahnya kayak pabrik Pertamina gitu loh Pak. Nah, di lingkungan tersebut itu benar-benar gersang dan kan banyak dari masyarakat di daerah tersebut itu juga eh, apa ya, hasil pertanian itulah Pak, apa perekonomiannya dari hasil pertanian. Nah, di lingkungan tersebut kan gersang. Itu apakah termasuk bisa dikatakan masyarakat tersebut meminta hak mereka, Pak? Kan berhubungan dengan lingkungan. Tapi dulu pernah juga ada kompensasi dari pihak Pertamina tersebut. Cuman kan dulu pada waktu pertama kali didirikannya pabrik itu. Hmm. Oke, terima kasih. Silakan Mas Alam sudah bisa menangkap nih Ini inti dari bagaimana formanya? Saya menerima satu pertanyaan dulu, dikumpulkan baru menjawab, atau saya langsung? langsung aja mungkin ya Mas Alam Oh ya. iya, Nanti terima kasih. kalau ada lagi kita tanggapi lagi. Ya, terima Silakan. kasih Bu Yunia. Ini pertanyaannya sangat luar biasa sekali ya. Kalau kita bicara mengenai dunia apa pertambangan ya, di situ ada satu perusahaan tambang, di situ ada masyarakat, dan di situ ada pemerintah. Nah, setiap sektor ini dia memiliki tanggung jawab lingkungan yang berbeda-beda ya. Eh, dan misalnya kalau kita lihat misalnya Pertamina, Pertamina itu di situ ada elemen ada elemen sub stakeholder. Jadi di situ siapa pemiliknya dia? Apakah dia pemiliknya swasta, misalnya pemerintah? Kemudian eh, apakah dia juga ada eh, perusahaan lain yang namanya kita sebut sebagai co-partnership yang juga menjadi perusahaan yang ikut di dalam operasi di lokasi tersebut. Dan mereka jika sesudah atau sebelum mendirikan perusahaan itu wajib melakukan AMDAL. Nah, di dalam AMDAL ini ada satu elemen yang harus betul-betul digali, dieksplor, yaitu salah satunya dari jarak tertentu masyarakat dipastikan dia harus mendapatkan semacam perlindungan ya. Jadi jangan sampai masyarakat itu terganggu dengan operasi tersebut. Kemudian misalnya hal-hal yang perlu dieksplor dalam AMDAL ini terkait dengan uh, waste atau waste itu artinya limbah. Jika perusahaan itu mengeluarkan limbah, limbah ini tidak hanya limbah yang bersifat cair atau padat, tapi limbah suara itu juga perlu diakses apakah limbah suara ini dia akan mengganggu masyarakat. Selain limbah suara, itu juga ada limbah visual. Jadi kalau misalnya di situ ada sebuah perusahaan, dia uh, punya banner yang gede banget kayak gitu ya. Masyarakat terganggu nggak kalau bannernya itu sampai nutupin jalan kayak itu. Nah, itu juga harus diakses awal mulanya di AMDAL itu. Baru ketika AMDAL itu dia sudah selesai, maka AMDAL itu akan uh, akan dipresentasikan dan disubmit ya
ke pemerintah provinsi dari level bawah sampai ke level provinsi. Jadi kalau kita dan pemerintah kabupaten dia bertanggung jawab terhadap fasilitas publik yang ada di lingkungan kabupaten. Pemerintah provinsi tentu saja dia bertanggung jawab untuk memonitor fasilitas publik yang berada di level provinsi itu sendiri. Jadi kalau dan masyarakat itu sendiri dia bertanggung jawab untuk memonitor, memelihara, memproteksi semua aset yang mereka miliki, dan aset itu tentu saja kalau kita bicara akan berhubungan dengan administrasi. Jadi kalau misalnya mereka punya tanah, tanahnya itu terdaftar enggak ya di BPP di Badan Pertanahan Negara ya kalau belum ganti. Kemudian kemudian dia punya sawah. Sawahnya ini terregister nggak atau terdaftar tidak di Badan Pertanahan Negara. Nah, lalu bagaimana jika dengan permasalahan lahan pertanian itu gersang, ya? Lahan pertanian gersang ini juga perlu dianalisis secara detail, secara rigorous, ya. Dia gersang ada dua hal kalau saya lihat secara lingkungan. Dia gersang karena memang kondisi tanahnya itu semakin kering, ya. Dia berpori itu karena memang sebelumnya dia diolah dengan pupuk kimia. Nah, pupuk kimia itu kan dia menyerap zat hara sebenarnya karena dia fungsinya adalah mengikat sel-sel yang berada di dalam humus tanah. Itu yang pertama dari tanah. Kemudian dia gersang, apakah karena pertanyaan selanjutnya perubahan temperatur udara berkaitan dengan perubahan iklim tentu saja di kota itu sendiri. Nah, perubahan iklimnya pun juga harus dilihat selama 5 tahun terakhir, ya. Dari teman-teman geografi manusia, geografi fisik khususnya, teman-teman yang punya keahlian GIS, Geographical Information System, itu bisa melihat tren itu sendiri, gitu ya. Biasanya kalau di GIS itu lokasi yang kering itu biasanya dia warnanya merah. Jadi kalau warnanya merah itu biasanya dia mengeluarkan panas di situ, energi panasnya besar kayak gitu ya. Kemudian hal-hal yang lain yang perlu dilihat adalah kering karena terekspos pada udara kering. Nah, udara kering yang tidak membawa uap air, dia juga bisa menyebabkan kekeringan lokal. Jadi misalnya kalau kita di luar ya, di situ tidak kandungan air di dalam udara itu kan sebenarnya ada airnya. Nah, kalau udara ini nggak ada air, dia biasanya bisa memaut ya. Memaut itu mengikat partikel-partikel padat. Makanya kan kalau kita di jalan tiba-tiba ada asap kendaraan, kita kadang-kadang kering kan. Nah, itu udaranya uh, komposisi zat padatnya atau zat padat yang berbentuk polusi itu, polutan, itu lebih besar daripada airnya. Kalau udaranya ini mengandung banyak air, dia cenderung memiliki kelembapan yang proper, maka dia tidak akan merusak tenggorokan. Jadi itu ya yang perlu dilihat sebelum kita membaca apakah kondisi kegersangan ini berhubungan dengan hak asasi manusia, khususnya para petani lokal itu sendiri. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana petani lokal ini dia menyampaikan concern-nya atau masalahnya yang terkait dengan ladangnya, atau lokasi sawahnya, atau masalah lingkungan yang menimpa sawahnya itu tadi. Jadi, bicara dengan provinsi setempat, dengan masyarakat, dengan misalnya kalau di situ ada universitas ya, mereka bisa menggandeng datang ke sana atau ke BLH, Badan Lingkungan Hidup yang ada di tingkat provinsi, itu mereka bisa datang langsung ke sana, temui langsung,
Kemudian kalau di situ ada NGO ya, NGO apapun ya, coba mereka Bapak Ibu petani silahkan dan masyarakat silahkan menjalin koalisi ya dengan NGO-NGO lokal ini ya. Jadi utarakan pendapatnya apa yang menjadi masalah 5 tahun terakhir, dan koalisi antara university dengan NGO dan dengan grassroots people ini bisa menciptakan sebuah kalau bahasa Marxismenya adalah politik perlawanan yang solid ya. Ketika mereka punya eh, universitas punya pengetahuan, punya sains, NGO dia punya kekuatan untuk memobilisasi masyarakat. Selain itu juga NGO mereka juga di dalamnya memiliki kemampuan untuk mendevelop sains yang kuat juga. Kemudian kalau kita bicara mengenai komunitas petani, mereka juga punya social cohesion yang kuat. Jadi cohesion sosial yang kuat ini juga ketika mereka punya masalah yang sama atau common problems, nah itu mereka bisa secara solid untuk membentuk koalisi tiga ini. Jadi itu respon saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih sekali, Pak. Ya, Jadi kita harus yang pertama kita harus menyelidiki dulu apa penyebab dari hal tersebut ya, Pak ya. ya betul, betul Ibu Junia. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Mbak Irma. Ada lagi yang lain teman-teman? Untuk yang secara langsung, oke, ini ada Mbak Mega Sari. Mbak Mega, silakan. Baik, terima kasih Mas Alan. Selamat pagi Mas Mere. Mohon Selamat maaf pagi, saya Bu izin Mega. off kamera karena sambil nyetir ke luar kota. Oke, Jadi hati-hati ya. menarik tadi pemaparannya terkait HAM dan terkait kebijakan lingkungan juga ya. Jadi saya itu jadi teringat sekitar 2-3 tahun yang lalu, saya itu pernah diminta bantuan sama teman gitu. Kebetulan teman itu ada kegiatan untuk perancangan dokumen AMDAL salah satu gedung di Kota Malang. Ya, Lokasi gedungnya ada di pinggir jalan dan ternyata kanan kiri. Kebetulan sebelah kirinya itu lumayan daerah kawasan padat penduduk. Nah, proses pengerjaan AMDAL itu kan ada ini ya, diskusi publik gitu ya, yang ya betul. dimana ada inisiasi, kalau saya nggak salah tadi dengar dari Mas Miri adalah adanya partisipasi dari masyarakat yang berada pada lokasi di mana bangunan atau analisis lingkungan itu dilakukan. Nah, teman saya itu minta bantuan untuk mengawal diskusi publik itu tadi, mendengarkan aspirasi dari masyarakat sekitar. Nah, long story short, pada saat pelaksanaan diskusi mereka di awal bergejolak ya, artinya konflik itu ada gitu. Jadi beberapa yang benar-benar tidak sepakat dengan pembangunan gedung, tapi ada juga yang tidak sepakat untuk sepakat gitu ya. Artinya mereka ada pengen ada semacam uang pelicin lah mungkin bahasanya ya, supaya mereka itu beberapa kelompok itu mau. Nah, setelah saya menelusuri ternyata tantangan yang besar di dalam pengerjaan dokumen AMDAL itu tidak hanya pada pengukuran aspek lingkungannya, tapi juga memahamkan masyarakat. Jadi di beberapa kelompok masyarakat yang ada di lingkungan gedung itu tadi, itu ada yang setuju itu karena mereka menginginkan adanya kepedulian pemerintah. Ternyata sebelum-sebelumnya daerah situ tuh banjir, Mas, ceritanya. Jadi kalau hujan dia selalu banjir dan sudah lapor ke pemerintah daerah itu tidak pernah ada tindak lanjut. Dengan adanya salah satu proyek mercusuar ini, itu pemerintah akhirnya care, akhirnya peduli. Nah, masyarakat Hmm. ini yang sepakat untuk ada bangunan itu nggak apa-apa Mbak, di sini dibangun biar pemerintah tuh tahu. Karena kelompok yang tidak setuju itu mengatakan bangunan itu nanti akan membuat saluran air itu terganggu dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ketika teman-teman dari teknik, saya lupa ya teknik apa itu yang berhubungan dengan pengukuran lingkungan itu melihat banjir itu salah satunya kebiasaan masyarakat di kampung sebelah itu yang membuang sampah sembarangan. Jadi itu ternyata yang membuat kawasan itu ada atau tidak ada bangunan yang besar itu tetap banjir. Nah,
Itu punya ini nggak Mas, kalau ke depan lagi misalnya teman saya waktu itu nanya gimana ya caranya untuk berkomunikasi sebenarnya dengan masyarakat karena kan beda ya. Kita berkomunikasi menggunakan media dengan berkomunikasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pembangunan itu kan satu hal yang berbeda. Apalagi juga ini kaitannya dengan adanya hak mereka, hak ruang hidup mereka yang dalam tanda kutip sedikit terampas tuh. Hmm. Mungkin Mas Mary bisa berbagi pengalaman gitu kalau next saya misalnya ada yang kerjaan seperti itu lagi. Gitu aja sih Mas. Alright. Ya, Makasih sebelumnya. Terima kasih Mas Alan. Ya, terima terima kasih. kasih Mbak Mega. Hati-hati perjalanannya. Silakan Mas Alang. Ya, terima kasih loh Bu Mega. Ini sharingnya sangat menarik sekali dan inspiratif ya. Terkait dengan AMDAL, AMDAL secara sosial itu adalah untuk menjamin, salah satu tujuannya adalah untuk menjamin bahwa ketika nanti sebuah perusahaan atau entitas bisnis di situ berdiri, mereka tetap menjalankan kewajibannya. Kita nyebutnya sebagai corporate responsibility ya. Corporate responsibility itu nggak cuma istilah loh, tapi itu betul-betul sebuah tanggung jawab moral perusahaan atau entitas bisnis yang harus diwujudkan ketika perusahaan itu nanti jalan dan tanggung jawab sosial ini berlangsung tanpa batas waktu. Ya, jadi tidak hanya pada saat 5 tahun berjalan atau 1 tahun berjalan atau 10 tahun berjalan, tapi sepanjang waktu ketika bahkan perusahaan itu sudah tidak ada di situ untuk menutup entitas bisnisnya. Nah, untuk melihat apakah mereka punya kapasitas untuk menjalankan corporate responsibility-nya itu, maka salah satu elemen di dalam AMDA yang perlu digali itu adalah kita menyebutnya sebagai social license ya. License itu seperti SIM ya. Kita punya SIM bisa nyetir, kita punya SIM A. A itu untuk kendaraan bermotor ya Pak Alan ya. Betul Ya, ya? untuk Ya mobil betul. biasanya. Kalau Oh iya, oke C oke. untuk motor. Kelihatan ya, saya nggak punya SIM kalau di Indonesia. Karena Grab. Eh, apa intinya kalau kita punya SIM untuk kendaraan bermotor maka ya kita bisa jalan bisa kita boleh mengendarai motor di jalan. Kalau kita punya SIM A misalnya ya berarti kita diberikan izin untuk nyetir di jalannya. Sama AMDAL itu salah satu tujuannya adalah mereka untuk mendapatkan SIM license atau social license. Nah, siapa yang memberikan license ini? Yang memberikan license ini adalah tentu saja pemerintah ya. Tetapi apa yang terjadi di lapangan dan kenyataannya adalah ketika masyarakat mengatakan no atau memberikan lampu hijau dengan berbagai macam alasan, entah itu berpotensi merusak lingkungan, berpotensi merusak adat istiadat, berpotensi merusak ruang publik untuk anak-anak mereka, berpotensi untuk merusak aktivitas kultural mereka. Hal-hal semacam ini tidak diperhatikan oleh pemerintah dan social license semacam itu dalam AMDAL itu dalam kebanyakan proses yang saya amati tidak diperhatikan secara seksama oleh pemerintah provinsi atau kabupaten sebagai stakeholder yang mengambil keputusan untuk memberikan izin kepada perusahaan itu sendiri. Dan misalnya dalam desk research yang saya lakukan bersama kawan-kawan peneliti dulu di Indonesia di Jakarta, misalnya kami melihat sebuah dokumen AMDAL sebelum sebuah perusahaan kelapa sawit didirikan misalnya, dan perusahaan kelapa sawit ini dia sudah terlanjur gitu loh. 20 tahun setelahnya kok banyak banget protes, banyak banget pencurian lahan sawit, banyak banget bahkan security officer-nya itu ada yang diculik kayak gitu. Jadi masalahnya itu terjadi 20 tahun setelah